Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk pergerakan indeks besok dan juga ada 7 saham di sektor infrastruktur dan telekomunikasi. Yang pertama ada ISAT, kedua Excel, ketiga Telkom, keempat Friend, kelima Era, keenam Tebik, dan ketujuh Tower. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini indeks ditutup naik ya. Nih, naik tipis 0,079% ke harga 6.069. Kalau saya lihat di RTI bisnis yang di handphone, hari ini transaksi ada di 11,6 triliun. Dan juga asing hari ini net sell di 190 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG pelan-pelan ya. Tapi kalau dilihat MACD-nya yang sangat tajam mengarah ke atas dan bar chart juga di atas 0 makin tinggi. Menurut saya besok masih ada peluang melanjutkan kenaikan, walau hari ini naik tipis, besok masih potensi akan mengarah ke atas ya. Semoga bisa sampai 6.116. Jadi kalau naik ke 6.116 harus naik sekitar 0,8% lah. Jadi seperti itu untuk ISG. ISG sepertinya juga masih aman dan juga sudah terkonfirmasi breakout karena sudah 3 candle setelah breakout dari 6.000. Jadi kalaupun koreksi ya ISG paling ke 6.000 terus mantul lagi. Jadi kemungkinan besar gap di bawah 6.000 ini ya, di area 5.940 sampai 5.995 ini ditinggal oleh IHSG. Jadi seperti itu. Untuk IHSG besok sepertinya akan masih lanjut naik. Kita langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang hari ini ditutup naik tipis 0,75% ke harga 6.700. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ISAT diakumulasi ya. Nih, nilai yang warna hijau lebih besar dari warna merah. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT ya masih, menurut saya masih aman selama di atas 6.600. Jadi untuk ISAT juga masih berpeluang besok kembali mengarah ke atas, menguji resistennya di area 6.900 sampai 7.000. Tapi apakah bisa spekulasi buy? Ya ini kalau dilihat memang di dekat pucuk ya, karena range sideway-nya itu supportnya 6.155 dan resistennya 7.000. Kalaupun Bapak Ibu yang mau buy ya harus disiplin cut loss kalau turun dari 6.600, karena kalau nggak cut loss di 6.600 ya, kalau ISAT terus turun akan dibawa bisa sampai 6.300 sampai 6.155. Kalau Bapak Ibu siap dibawa ke bawah ya nggak masalah, nggak pakai cut loss. Saya coba tarik downside-nya nih sekitar 8% dan target profitnya cuma 4%. Kalau Bapak Ibu cut loss di bawah 6.600 kan risk reward-nya masuk nih. Cut loss-nya di 2,28% di 6.550 dan target profitnya di 7.000, sekitar 4,6%. Tapi saya tidak sarankan ya beli karena ini harga tanggung ya, resikonya cut loss. Bagi yang nggak mau cut loss ya akan dibawa lebih dalam. Jadi seperti itu aja. Kalau Bapak Ibu siap ya boleh. Dan ya semoga bulan Juni ISAT mampu breakout dari resistennya 7.000. Indikator MACD masih mengarah ke atas, masih membantu golden cross. Bar chart di atas 0 juga masih terbentuk. Volume biasa aja ya, nggak terlihat yang signifikan. Volume akan muncul kalau ISAT breakout dari 7.000. Jadi seperti itu untuk ISAT. Kita langsung saja ke saham kedua. Setelah hari Jumat minggu lalu kena aksi profit taking turun tipis, hari ini Excel naik lumayan ya, 1,56% ke harga 2.590. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Excel diakumulasi. Yang akumulasi juga PD, CS, ada MG, di top 3-nya ada JP. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Excel akhirnya bertahan di atas resisten yang saya buat di 2.550 dengan volume yang lumayan. Indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke atas, masih membantu golden cross. Sepertinya Excel masih bisa lanjut. Kalau dilihat histori sebelumnya, target selanjutnya area ini. Jadi 2.660 sampai 2.700. Jadi ke sini arah
Excel. Dan kalau itu mampu di breakout, potensi bagus juga Excel akan ke 3000. Jadi seperti itu untuk Excel yang masih hot dari harga bawah, apalagi beli area 2000 ini sudah 30% kenaikan Excel dari 18 Mei bulan lalu. Jadi tetap hot aja Excel selama di atas 2550. Dan juga double topnya juga gagal ya, karena ternyata Excel lanjut naik dan ini ya bisa dikatakan false. Jadi arah Excel akan lanjut seperti itu untuk Excel. Apakah bisa spekulasi buy? Ya ini harga tinggi, resikonya yang penting kalau jebol 2500 cut loss saja, bisa cut loss di 2500 atau 2480. Target profit ya ini dekat aja ya, 2700. Itu resisten minornya. Kalau dilihat histori sebelumnya ya resisten majornya ada di 2970 sampai 3000. Itu kalau mampu di breakout, potensi Excel akan membentuk double bottom. Dan target selanjutnya kalau secara teori double bottom, neckline ke bottom, ditarik garis dan diukur, potensi Excel bisa sampai 4000 ya. Dari harga sekarang Excel masih potensi upside 54% ya. Oh salah, jangan dari sini, dari neckline 35%. Jadi yang punya dari bawah sesuaikan aja. Menurut saya ya seperti saya bilang tadi, Excel selama di atas 2550 itu masih bisa di hold. Hold aja terus, tapi kalau dia breakdown 2550, profit taking dulu. Tunggu di area 2400 lagi. Excel kemungkinan akan membuat swing low-nya ya bisa aja seperti ini. Kalau fast breakout ya, dia turun, membuat swing low-nya baru naik lagi. Bisa seperti itu ya. Atau dia sideways. Jadi kalau saya lihat kemungkinan langsung breakout. Tapi tetap sebagai trader, swing trader yang trading harus punya strategi, punya trading plan untuk menghadapi market. Jadi seperti itu untuk Excel. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada Telkom yang di hari ini ditutup naik tipis 1,42% ke harga 3.550. Asing hari ini kembali net buy dan nilainya juga cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Telkom diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Telkom juga akhirnya breakout dari resistennya 3500 yang sempat diuji beberapa kali. Sempat breakout memang di Desember dan di Januari, tapi di Februari dia gagal breakout dan kembali breakout. Ya potensinya karena besok juga come date dividen tanggal 8 Juni. Dan juga nilainya 168, kalau di harga sekarang ya hampir 5%, kemungkinan akan ada dividend trap. Apakah akan false breakout lagi dari 3.500? Karena indikasi dividend trap, kalaupun dia menguji resistannya 3.650, dividend trap ya kemungkinan false breakout ya, karena sekitar 5% dividennya, jadi kemungkinan ke bawah lagi untuk Telkom. Bagi trader ya saatnya take profit besok. Kalau Telkom naik, take profit karena ada dividend trap. Tapi Bapak Ibu yang mau simpan tetap hot Telkom ya, mau dividen dan capital gain tetap hot aja, tapi time frame-nya ya 3 sampai 6 bulan ke depan lah ya. Kita targetkan akhir tahun Telkom bisa kembali ke atas menguji 4000. Jadi dapat dividen dan capital gain. Tapi ini disclaimer on ya. Dan juga ini sebenarnya ada terindikasi double bottom. Ini bottom pertama, bottom kedua, dan ini neckline 3.500 dan Telkom breakout tapi volumenya nggak gede ya. Ya seperti saya bilang tadi, ada dividend trap potensi hari Rabu pas X day. Jadi seperti itu ya gambarannya. Kalau Bapak Ibu yang siap hot sampai akhir tahun, potensi besar kemungkinan ya bulan ini dapat dividen dan akhir tahun potensinya dapat capital gain. Tapi ini disclaimer on ya, itu menurut pandangan saya karena harga Telkom juga masih murah, masih di bawah harga wajarnya walaupun tipis. Jadi seperti itu untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Friend yang hari ini terkoreksi 2,24% ke harga 87. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Friend diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Friend pas tutup di support, merupakan support kritikalnya 87. Kalau mau
ke atas harusnya besok trend rebound. Tapi bisa aja trend koreksi dulu menguji EMA 60-nya baru hari Rabu rebound. Tapi kalau jebol toleransinya, kalau jebol 84 ini jual dulu. Bagi yang baru beli di area support ini ya. Toleransinya 84. Kalau dia nyentuh atau tutup di 83, jual dulu. Karena potensinya trend akan turun lebih dalam. Tapi ini disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing. Jadi seperti itu saya lihat kemungkinan trend ya harusnya sih besok langsung rebound aja. Kalau mau aman, minimal ya tutup di 89, bagusnya lagi kalau bisa tutup di atas 90. Jadi seperti itu untuk trend ya. Trend sudah membentuk nih higher low baru di 93. Nah, apakah dia akan membentuk pola symmetrical triangle nih? Nah, kalau jebol ya inilah batas toleransinya seperti saya bilang tadi 84 ya. Seperti itu aja untuk trend ya. Semoga besok langsung rebound aja. Nah ini bagus nih kalau bisa tutup di atas 92 ya, dia kembali ke atas atau mematahkan pola symmetrical triangle-nya. Seperti itu untuk trend. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada ERA yang hari ini ditutup turun tipis 0,82% ke harga 600. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ERA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ya menurut saya sih perlu hati-hati sudah ERA. Kemungkinan ERA bisa ke bawah dulu ya. Menguji supportnya area 575. Kalau penglihatan saya seperti itu. Karena ini ERA sudah membentuk ini ya. Pola bearish divergent nih. Harganya naik tapi indikator MACD-nya turun dan dia sideways. Tapi konfirmasinya memang kalau jebol 575 ini. Kalau jebol 575 nih potensi arah ERA makin dalam. Tapi kalau Bapak Ibu yang masih pegang tetap hold aja ERA selama di atas 575. Jadi potensinya kalau saya lihat besok bisa turun dulu ERA. Tapi kalau bisa rebound dan tutup di 615 atau 620 bagus ya besok. Jadi seperti itu untuk ERA. Yang penting nggak jebol 575 aman. Dan ERA masih bergerak sideways di range harga supportnya 575, resistennya 640. Indikator MACD membentuk dead cross mengarah ke bawah. Barcat di bawah 0 juga kembali terbentuk. Jadi ya sepertinya peluang ERA bisa koreksi. Besok melanjutkan koreksi. Seperti itu untuk ERA. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Tebik yang hari ini naik tipis 1,72% ke harga 2.950. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Tebik diakumulasi. Walaupun tipis ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tebik akhirnya breakout dan ya bisa konfirmasi arah selanjutnya. Kalau ditarik Fibo ya, ini tarik dari sini aja. Nah, arah selanjutnya 3160. Nah, ini arah selanjutnya untuk pergerakan Tebik. Bagi Bapak Ibu yang pegang dari bawah, tetap hold aja selama Tebik di atas 2850. Dan juga ini bisa terindikasi membentuk pola cup and handle. Ini handle-nya setelah dia breakout dari pola Pauline wedge-nya ini juga ya. Dia breakout dan lanjut dan akhirnya breakout dari neckline cup and handle-nya. Jadi peluang Tebik masih akan lanjut ke 3160 resistennya. Bagi Bapak Ibu yang mau coba beli, ini harga sudah lumayan tinggi ya. Cut loss saja kalau turun dari 2800 bisa cut loss di 2780 dan target profitnya 3150 sekitar 7,1%. Cut lossnya tadi sekitar 5%. 6%. Ya risk rewardnya 1:1. Kalau tertarik ya boleh aja. Dan kemungkinan Tebik kalau gagal breakout akan sideways di range harga ini. Support 2850, resistennya 3160. Indikator MACD sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross. Sayangnya memang volume biasa aja ya, belum terlihat yang signifikan. Jadi seperti itu untuk Tebik. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Tower yang hari ini ditutup naik
tipis 0,79% ke harga 1270. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, tower didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, tower masih mencoba berjuang. Ya, ini bisa dikatakan rounding bottom nanti. Ini neckline-nya di area 1275. Nah, ya. Dia masih mencoba berjuang. Kalau confirm breakout, arah selanjutnya tower terdekat ke 1324 ya, menguji all time high-nya kalau dilihat. Dan nah, kalau ditarik pakai Fibo, arah tower ini bisa sampai 1480. Jadi seperti itu untuk pergerakannya ya. Memang kuncinya ini sih, kalau saya lihat, kalau ini jangan ditarik ini aja nah. Ya, jadi ini area resisten dah. Kalau confirm breakout dari 1270 ini, tower akan mengarah ke 1480. Jadi seperti itu untuk tower. Yang penting sabar, tower sudah confirm breakout dari resistennya 1225 ya. Ini bisa dikatakan confirm breakout, dan arah selanjutnya ya semoga minggu ini bisa tutup di atas 1275. Jadi tower masih berjuang, bisa dikatakan juga tower uptrend. Dan semoga nggak false breakout, tapi kalau false breakout ya tower akan mengarah ke area 1225-nya ini lagi. Jadi seperti itu. Untuk tower, indikator MACD juga masih membentuk golden cross, masih sangat aja mengarah ke atas. Sayangnya volume belum kelihatan. Tapi kalau saya lihat ya kemungkinan besok kalau tower ini breakout 1280 sampai 1290, kemungkinan akan volume muncul. Kalau volume muncul ya bisa terindikasi tower confirm break. Jadi seperti itu untuk tower ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.